Sahabat BPR se-Indonesia, salam sehat baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini kita bersama dengan Bapak Pongpong B. Setiadi. Beliaunya adalah Direktur Utama di salah satu BPR, yaitu Dinar Pusaka di Sidoarjo. Namun mungkin beliau juga satu-satunya di Indonesia yang menjadi dirut sekaligus merangkap sebagai direktur di Setie Mahardika di Surabaya, sebuah universitas atau sekolah tinggi yang cukup ternama di Surabaya. Nah, bagaimanakah kiat-kiat beliau dalam mengelola BPR dan sempat-sempatnya beliaunya ini untuk mengelola dunia pendidikan? Karena tadi kita berbincang-bincang sejenak bahwa ikro sampai 3 kali. Nah, ini bagaimana pemaparan beliaunya? Bagaimana nih kabarnya Bapak Pongpong Setiadi? Alhamdulillah sehat-sehat Bapak, baik-baik. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Pongpong, kita ini kan lagi sama-sama sharing Pak dengan teman-teman BPR, terutama praktisi di dunia BPR. Nah, saya ingin tahu Pak, sebelum Bapak menjabat di BPR Dinar Pusaka ini, sebelumnya di mana sih Pak? Bapak barangkali bisa cerita sedikit tentang karir Bapak sebelum di BPR. Monggo. Ya. Kebetulan saya berkiprah di dunia perbankan ini mulai tahun 1979 ya. Sudah lama banget Pak ya. Sudah 79 hingga tahun 1998 itu saya istilahnya dilikuidasi oleh waktu kerja di Bank Umum ya, Bunas itu. Kemudian dilikuidasi, saya diambil istilahnya itu membantu dari teman di Bank Swadesi waktu dulu itu. Nah, kemudian dari Swadesi saya diminta oleh teman yang sebagai pemilik daripada BPR Dinar Pusaka ini untuk memajukan daripada BPR Dinar Pusaka ini. Nah, disitulah kebetulan saya ada di Mekah waktu itu. Kemudian saya tidak bisa membuat pilihan atau putusan. Saya hanya minta waktu di depan Baitullah. Jika saya bisa berkiprah di dunia BPR, dalam arti bisa menyumbangkan pikiran saya di BPR, sumbangsinya, saya tolonglah dekatkan ya Allah saya di BPR. Ya. Namun jika itu tenaga dan pikiran saya itu hanya pada Bank Umum, jauhkan saya dari dunia BPR itu aja. Jadi tahu-tahu pada waktu saya pulang dari haji, waktu tahun 2001 ini, kebetulan di Bank Indonesia yang fit and proper banyak yang kenal semua, jadi kebetulan alhamdulillah atas ridho Allah saya diberikan kemudahan dan kelancaran dan saya bisa masuk di dunia BPR ini. Sampai saat ini, sehingga mulai 2001 hingga tahun 2000 ini saya masih berkiprah di BPR. Hampir 20 tahun Pak? 20 tahun, memang 20 tahun. Kalau di Bank Umum sekitar 22 tahun. 20 tahun aja yang pakarnya di dunia perbankan kayaknya Bapak. Nah, ini Pak, terkait dunia BPR, Bapak juga dulunya itu juga sebagai pengurus Perbarindo Pak. Ya. Nah, apa sih Pak, Bapak mungkin udah banyak makan asam garam terkait dengan BPR dan Bank Umum terus menjadi pengurus di Perbarindo. Nah, apa Pak bedanya yang signifikan dengan terutama yang saat ini itu nantinya itu Bapak udah mengalami yang 98 dan segala macam lah. Bapak cerita dong Pak ini. Nah, pada dasarnya pada waktu saya masuk di dunia istilahnya perimpunan ya, BPR se-Indonesia, dalam arti di sini DPD Jawa Timur, terutama di DPK Susit di sini ya. Saya pada saat itu diminta oleh teman-teman untuk menjadi sebuah pengurus gitu ya. Ya dengan ya ada pemilihan waktu itu di Malang ya, di Hotel Tugu Malang ya. Pas kebetulan bersamaan dengan rapatnya Bank Indonesia waktu itu Pak siapa itu lupa saya itu. Di sana akhirnya saya ditunjuk untuk bisa memberikan ya sumbangsi pada Perbarindo. Ya udah saya akan masuk di dalam dunia Perbarindo di sini, artinya di dalam perhimpunan ini untuk memajukan daripada ya istilahnya itu anggota-anggota BPR yang ada di DPK Susit pada khususnya gitu. Nah, dengan adanya begitu, apa sih yang menjadikan keinginan daripada teman-teman ini ya agar
BPR ini tidak disepelekan. Karena apa? Dahulu BPR oleh orang-orang Bank Indonesia itu dinyatakan itu binatang apa itu? Waktu zaman dulu itu. Nah, sehingga seolah-olah apa? Kita itu BPR dipandang sebelah mata. Ya. Dengan adanya organisasi kita pulihkan kembali ya pendidikan, kemudian ya rutin rapat-rapat dan sebagainya. Akhirnya apa? Alhamdulillah bisa ada perkembangan lah daripada yang dulu. Namun pada pergantian akhir periode masa jabatan, kemudian saya diminta oleh DPD untuk menjadi DPD Jatim. Sehingga saya dengan kerelaan hati harus menyerahkan pada teman yang mau melanjutkan di DPK Susit itu. Sehingga disitulah saya berkiprah dengan pada waktu itu ketua DPD Jatimnya adalah Pak Sugeng ya, Bapak Sugeng, Efek Sugeng. Sehingga saya sebagai sebagai wakil daripada Pak Sugeng bidang organisasi. Jadi saya mengembangkan organisasi di situ. Nah, sehingga pada akhir masa jabatan Pak Sugeng lengser, saya juga ya saya pikir sudah kenyang lah, istilahnya 2 periode, 1 periode di DPK, yang 1 periode di DPD. Ya saya cukup lah generasi yang muda-muda aja lah, jangan sampai kok gitu itu aja generasi. Tidak, seolah-olah tidak ada generasi muda yang mau menggantikan kan gitu. Gitu dari situ ini apa yang Bapak bisa pandang saat ini Pak ya, mungkin sekarang saya kebetulan sebagai pengurus ya ini Pak, itu kan sekarang apa sih bedanya yang Bapak lihat saat ini dengan yang dulu? Apakah kita sudah menjadi benar-benar partner atau sudah sebagai mitra sebelum POJK atau dulu PBI ditelurkan atau seperti apa Pak yang Bapak lihat itu? Nah, sekarang ini tambah lama kita tambah istilahnya itu sparring partner antar Perbarindo dengan BPR, saling ya semacam mutual symbiosis ya. Ya saling keterkaitan ya. Bagaimana sih kita bisa mengembangkan daripada Perbarindo dalam arti apa? Meningkatkan kinerja daripada BPR anggota di sini. Apa yang ditingkatkan yaitu masalah pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendidikan otomatis sebagai seorang pengurus jangan sampai kita memiliki ilmu kita hanya cuma itu aja. Ya. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga akhirnya pada waktu itu saya masuk di perguruan tinggi untuk menempuh S3 di situ. Ya. Dengan menempuh S3 di situ saya berharap apa sih sumbangsih pikiran yang bisa saya kontribusikan pada teman-teman di Susit ini terutama dan pada umumnya di DPD Jatim. Yang perlu diketahui rekan-rekan BPR se-Indonesia, jadi Pak Pompong ini dulu waktu S3-nya kebetulan saya juga diwisudanya bareng, tapi saya S2 Pak. Ya, itu di lembaga di UNTAK, di Universitas Negeri Surabaya. Nah, UNTAK swasta tapi cukup ternama di Surabaya. Jadi saya juga termotivasi Pak untuk mengikuti jejak Bapak waktu itu. Waktu itu saya ingat sekali Bapak meneliti tentang Bank Jatim kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, saya waktu itu masih di sebuah organisasi yang pengennya itu menjadi kayak tetap jadi motivasi saya apa makalah diskusi. Nah, ini kegiatan Bapak. Jadi Bapak di samping berkiprah di dunia BPR juga memikirkan pendidikan dan akhirnya saya dengar Bapak menjadi direktur pasca sarjana di ST Mahardika Pak. Bagaimana ceritanya Pak itu Pak? Ya alhamdulillah ya. Saya di dalam arti sini pada waktu saya masuk di ST Mahardika. Pasca sarjana ini akreditasinya masih C. Waktu itu Pak J. Nah, pada saat itu juga saya bersama teman-teman ya tim ini bagaimana caranya untuk meningkatkan akreditasi dari C menjadi B. Ya. Akhirnya bersama dengan teman-teman ini akhirnya akreditasi pasca sarjana ST Mahardika bisa menjadi B ya. Berkat kerjasama tim yang bagus ini. Hingga saat ini dan ini pun juga demikian. Saat ini saya lagi merancang untuk mengajukan S3. Jadi saya mengajukan ke Dikti, tinggal tunggu masih proses untuk pengajuan izin untuk operasional daripada S3. Nah, saya berharap juga Pak
Afandi nanti setelah lulus ini dokternya nanti saya berharap bisa membantu saya di dalam arti mengembangkan perguruan tinggi termasuk pendidikannya ya. Nah, itu aja yang saya harapkan sehingga nanti ke depan kita saling melakukan suatu penelitian. Kebanyakan penelitian yang saya lakukan selama ini ya, itu adalah perbankan semua. Ya, bagaimana sih kayak model Camel dengan model reject kayak gitu. Camel sudah hilang sekarang ya, sekarang ganti dengan reject di sini ya. Jadi penilaian daripada kinerja bank itu menggunakan reject sekarang ini. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga penelitian-penelitian inilah yang bisa nantinya bisa memberikan kontribusi pada teman-teman kita yang ada di BPR dan jangan sampai kita kalah dalam arti meskipun kita di BPR tapi pola pikir kita jangan sampai berkutat pada BPR aja. Tapi lebih global istilahnya itu. Makanya Pak, kekaguman kami kan mungkin dengan BPR terus Bapak juga bisa memanage baik direktur di Mahardika di Pasca Sarjana itu gimana Pak titiknya Pak? Pada dasarnya tergantung dari disiplin diri Pak ya. Jadi kapan saya harus berada di BPR ya, dan kapan saya harus berada di perguruan tinggi. Jadi waktu itu saya benar-benar fokuskan. Kalau di BPR saya tidak boleh urusan dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi saya lepas daripada BPR gitu. Sehingga kadang-kadang saya kalau di rumah itu jarang saya istilahnya istirahat itu di bawah jam 11 gitu. Pasti di atas jam 11 malam itu. Diberikan dua bukan masalah jam 11 malam karena saya harus bisa membagi waktu dalam arti karena saya melihat senior saya ini kenapa kok bisa gitu loh. Sehingga pada waktu saya kuliah pun juga menyatakan saya harus bisa dan pasti bisa gitu loh. Ya itulah moto saya bisa, harus bisa dan pasti bisa. Itu yang harus saya kerja. Sampai saat ini pun juga saya nggak mau kalah dengan anak muda yang milenialis ya. Dia sudah berkiprah kemana-mana salah digital. Kita pun juga gitu harus melakukan digitalisasi. Dan saya sudah kolaborasi dengan perguruan tinggi kalau di pendidikan ya. Saya waktu itu di Tokyo University Globis of Tokyo ya. Saya sudah ke sana, sudah menjajaki dengan istilahnya tuh apa sih di dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan empirisnya di dalam dunia pendidikannya itu. Kemudian tahun kemarin saya ke Eropa itu di Amsterdam University ya. Itu juga demikian sama ya. Jadi tujuannya menyambung istilahnya bagaimana sih meningkatkan dunia pendidikan ini ya, jangan sampai kalah dengan anak-anak muda yang milenial ini. Jadi tetap kita harus yaitu apa yang disampaikan atau wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah ya dari malaikat Jibril itu Iqra dan Iqra. 3 kali. Itu sampai 3 kali. Itu S3 Pak ya. Bukan dalam arti baca. Arti itu kan belajar dan belajar. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai terima apa adanya sekarang ini. Jangan sampai terjadi hal gitu. Barangkali ke depan Pak bisa dikolaborasikan Pak antara Bapak di dunia pendidikan dan di dunia BPR ini, terutama bagi teman-teman yang lain barangkali untuk bisa dikolaborasikan dan tengah-tengahnya nanti fintech Pak barangkali. Iya. Ini pada dasarnya di dalam dunia pendidikan saya kebanyakan karyawan saya ini dari mahasiswa saya sendiri ya. Jadi mahasiswa saya yang punya potensi yang benar-benar mau bekerja saya ambil. Baik itu di Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya. Itu pun juga demikian ya. Jadi mahasiswa semuanya itu. Nah, supaya mau bisa berkembang gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain dengan adanya yang fintech yang tadi disampaikan ini pada dasarnya kayak BPR ini perlu ya menggandeng. Namun otoritas ini ya. Otoritas ini yang sedikit mengganjal. Karena apa? Pada saat kemarin ini saya sudah bekerja sama dengan salah satu fintech ya. Begitu saya tanyakan itu dianggap suatu produk baru yang perlu mendapatkan izin daripada OJK. Inilah
Namun di sisi yang lain, kemarin saya dapat informasi ya di grup kita sendiri ya, BPR, di mana fintech itu sudah menggandeng Bank Jatim. Nah, ini. Lah itu kan bagaimana sih Sama-sama fair gitu. rasa keadilan, ya fairness-nya ya di dalam mengelola ini sebagai sebagai otoritas ini di dalam membina dan istilahnya meningkatkan kinerja daripada perbankan, terutama mikronya yang BPR ini. Itu aja. Nah, tadi ini Pak barangkali punya pemikiran Pak. Ini dunia pendidikan, dunia praktisi dan tengah-tengahnya fintech untuk kolaborasi. Itu kira-kira gimana? Apakah kita nggak kuat tentang riset and development atau membangunnya yang terlalu mahal itu gimana Pak? Itu kalau pandangan Bapak seandainya kita mendirikan sendiri atau gimana atau seperti apa gitu Pak? Ya begini. Untuk apa yang tadi disampaikan, kalau kita membangun sendiri, ya otomatis kita ya izinnya terlalu lama. Padahal kita ini dituntut, apalagi kapan hari pada waktu setiap kali pertemuan dengan pihak otoritas, BPR selalu didorong untuk bekerja sama dengan fintech. Ya. Tapi jangan sampai begitu BPR sudah melakukan menjalin kerjasama dengan fintech, akhirnya terganjal dengan ini, apalagi teman kita yang ada di Malang itu pun harus diputus ya hubungannya dengan fintech. Itu kan jadi masalah kan gitu. Ya itulah yang jadi permasalahannya. Padahal di situ risikonya kan kecil ya, karena sudah mitigasi oleh asuransi. Ya. Ada asuransi yang masuk di situ sehingga Malang paling tidak risiko loss paling tidak 20%, itu pun 0, sekian. Ya. Kita udah paham itu Pak ya. Itu yang perlu disampaikan. Jadi lebih ini kolaborasi ini yang diperlukan Pak. Ya, perlu kolaborasi terutama ya ini pertama kali yang saya harapkan ya mungkin dari Perbarindo ya. Semoga bisa menguatkan daripada BPR anggota ini untuk untuk saling bersinergi ya, bersinergi gitu loh. Jadi kerjasama satu sama lain. Dan yang kedua, kalau sudah sinergi dan mau bisa saling bekerja sama dengan solidnya, otomatis kita bisa melangkah untuk memohon atau meminta persetujuan daripada pihak otoritas ya, agar kita diperbolehkan kolaborasi dengan fintech gitu loh. Karena ini kan di tengah pandemi saya rasa kan fintech ini bagian dari yang kita harapkan Pak ya. Bagaimana Pak strategi Bapak untuk mencikapi ini semua Pak, terutama di kala pandemi, terutama ya barangkali di BPR Bapak atau di BPR sekitar ini, karena di BPR sekitar Kecamatan Taman ini kan banyak gitu loh. Bagaimana Pak? Pada dasarnya kita sudah koordinasi atau komunikasi dengan teman-teman yang ada di taman ini juga ya. Untuk menyikapi pandemi ini ya, mungkin ada ya teman-teman yang ada di infrastruktur dan sebagainya ya, dengan adanya pandemi ini ya, karena kondisi yang tidak bisa kita hindarkan lagi ya. Namun pada saat ini kami tahu juga begitu, kita melakukan restruktur tapi tidak melakukan suatu minta bantuan dari pemerintah. Gitu. Jadi kita restruktur kemampuan kita sendiri, karena kebetulan modal ini kita masih cukup lumayan ya, sehingga tidak kami perlukan untuk minta bantuan klaim kepada subsidi dari pemerintah dalam arti OJK di sini. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya tertarik sekali Pak yang terkait dengan misi Bapak tadi, terkait dengan teman-teman BPR ini berpendidikannya terus dikembangkan, barangkali nanti pemikiran fintech dan lain sebagainya. Bagaimana Pak himbauan Bapak? Karena Bapak ini juga pakarnya di bidang pendidikan, juga sudah terjun dalam. Nah, bagaimana Bapak menghimbau atau mengharapkan teman-teman kita itu punya pendidikan yang agak berkelas lah, agak enggak ya, terutama pucuk pimpinannya ya Pak, karena ya saya rasa teman-teman BPR itu karyawannya udah pada sarjana semua lah. Gimana Bapak bisa begini, agar kita kami berharap teman-teman terutama direktur utamanya ya, janganlah juga, Pak. Ya direktur utama dan direkturnya ya. Sertif ini. Yang sertif ini janganlah hanya memegang hanya sebatas dengan S1 saja gitu lah. Tingkatkanlah ya wawasannya, terutama wawasan ilmu ya. Sehingga jika terjadi suatu permasalahan kita bisa
memberikan solusi yang paling tepat, ya, baik itu secara akademisi maupun secara praktisi. Karena di dalam dunia akademisi di situ banyak orang-orang praktisi, ya, sehingga satu sama lain yang kita butuhkan nanti diskusi itu aja. Gitu. Dengan ada diskusi kita bisa mendapatkan suatu solusi yang paling optimal yang harus kita lakukan. Gitu. Nah itu teman-teman sekalian, para direksi dan direktur yang belum S2, kalau hanya S1 nanti kalah dengan anak buahnya gitu Pak ya. Betul, nah betul. Ini STI Mahardika siap untuk memfasilitasi teman-teman sekalian, baik jarak jauh maupun langsung tatap muka Pak ya, seperti itu. Atau barangkali ada yang promo-promo Pak, monggo. Jadi begini, jadi saya mohon ya daripada teman-teman terutama di DPK Susit terutamanya dan DPD Jatim ya pada umumnya ini ya. Apa yang sudah pernah saya lakukan terutama di DPK Madiun ya, itu semua direksinya sudah kompak mengecap, istilahnya mengenyam daripada S2 di Mahardika, STI Mahardika. Jadi semuanya direksinya sudah S2 ya melalui STI Mahardika. Nah, mohon jika DPK yang lain istilahnya berkeinginan untuk meningkatkan jati dirinya terutama dalam wawasan ilmu, kami siap untuk membantu. Dan jika ada satu kelompok ya kita kira-kira 25 orang ya, boleh kita nanti akan mungkin BPR teman kita ada punya suatu tempat, kita akan datangkan dosen kita yang ada, barangkali kalau mau ke kampus agak sedikit jauh. Ya mungkin jauh atau mungkin ada ya sedikit malu dengan teman-teman anak-anak muda ya, monggo nggak apa-apa, kita bentuk satu kelompok minimal 25 orang ya. Jadi kita akan datangkan baik itu pengajar yang terutama yang sudah profesional ya, dalam arti bukan dunia akademis saja tapi dunia empiris juga. Nah, itu teman-teman disampaikan langsung oleh Pak Direktur daripada Pasca Sarjana STI Mahardika. Jadi bagi teman-teman terutama anggota Perbarindo yaitu nanti mungkin ada diskon-diskon khusus gitu ya. Nanti kalau misalnya ada grup lebih ini. Jadi intinya begini, saya juga merasakan bahwa kalau kita itu punya pandangan atau pendidikan yang cukup ini, pertama mencantumkan nama sudah KPD Pak. Betul, gitu kan. Terus yang kedua kita juga punya wawasan dari berbagai teman itu sangat kompleks dan sangat itu bisa dicerna. Oh jalan pemikirannya itu seperti ini itu bisa dicerna itu. Dan pendidikan nggak ada ruginya teman-teman sekalian. Investasi yang paling berharga adalah leher ke atas. Saya rasa itu. Nah itu para teman-teman bisa bergabung di STI Mahardika yang kebetulan Pak Pompong ini direktur, pasti banyak fasilitas yang akan diberikan, saya yakin. Kalau misalnya bisa di googling saja di PR Mahardika. Nah itu Pak Pompong ya. Nah sekarang begini Pak Pompong, di teman-teman BPR ini kalau kita cermati kemarin adanya draft Pak Pompong, draft terkait dengan BPR, ketentuan BPR yang permodalan dan macam-macam. Nah pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Ya di samping kita suarakan secara resmi, tapi barangkali kita bahan diskusi kan juga untuk menambah wacana. Bapak ini kan seorang dokter, pasti udah banyak. Tadi saya lihat dilihatkan jurnal-jurnalnya, jadi kan otomatis pandangan Bapak lebih komprehensif dan forward looking lah Pak. Silahkan Pak. Pada dasarnya gini, ini pengalaman yang saya lakukan di BPR saya sendiri di sini di BPR Dinas Pusaka ya. Pada saat kita melakukan pembagian dividen, saya bicara sama pemegang saham, jangan diambil. Tinggal BPR ini mau berkembang atau mau stuck saja. Kalau mau berkembang jangan diambil. Gitu. Akhirnya sejak saya masuk ya, hingga sekarang ini hanya beberapa aja yang diambil, hanya sekitar 1-2 eman ya. Tapi setiap tahun mulai 2001 sampai sekarang ini tertumpuk semua di modal inti semua. Modal dasar sudah terpenuhi ya, dan modal ini juga cukup lumayan juga, sehingga KAR kami ini di atas 70% gitu loh sekarang ini. Nah ini nanti akan saya turunkan untuk penyaluran kreditnya. Kita pun juga demikian. Kalau kita kelebihan likuiditas, kami selalu membantu daripada BPR yang mengalami defisit ini. Ada beberapa ya di BPR wilayah Susit ini yang saya bantu, bahkan kami juga membantu di wilayah yang lain. Ya, makanya Pak, dengan sekarang ini
teman-teman kan ngos-ngosan itu modal yang dipersyarakan, tapi sudah ada draft lagi Pak. Ya. Gimana pandangan Bapak kan juga ini kan tanya sih ini untuk menyesuaikan khawatirnya Bank Umum turun kelas ke daerah. Ini gimana Bapak menyikapi pandangan Bapak? Jadi gini, menyikapi jika kita bicara aja sama pengembang saham, kan memangnya mau mengembangkan BPR-nya, mohon untuk ya memberikan suatu suntikan ya untuk permodalannya. Tapi kalau enggak ya mohon cari merger aja ya, jangan sampai dihapus gitu aja, sampai dijual dan sebagainya, itu sayang. Ya. Dan saya berharap ada merger sehingga bahwa satu sama lain seperti apa yang dilakukan oleh BPR yang dibawa oleh Bapak Gatot Sutanto. Di situ kan ada beberapa BPR yang sudah di merger ya, sehingga menjadi suatu BPR yang lebih kuat lagi. Itu yang perlu disampaikan, sehingga apa BPR ke depan juga demikian. Jangan sampai apa ya hanya gitu aja, akhirnya pada waktu hari hanya sudah tereliminasi nanti. Jangan sampai terjadi gitulah. Saya berharap dari teman-teman ya pemegang sahamnya diminta kesadarannya untuk bisa apa menambah modalnya, itu aja. Yang terkait dengan draftnya ini loh Pak. Draftnya yang BPR itu loh Pak. Kan modalnya ini mau naik nih Pak, diminta lagi mana nih Bapak ya memang makanya draftnya menaik, makanya diminta, diharapkan juga demikian. Kalau realisasi daripada apa otoritasnya ya sudah menyatakan tahun sekian sudah harus dipenuhi, ya udah, karena tidak mungkin merubah daripada melakukan suatu amandemen ya. Betul. Gitu aja. Pasti itu tidak akan terjadi itu. Jadi kita harus bisa pintar-pintarnya. Bagaimana kita bisa menyikapi ya dengan adanya draft itu, sehingga nanti apa kita jangan sampai tereliminasi, itu aja. Pak Mumpong, di season terakhir ini Pak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak untuk kita ini kan saat ini lagi ada pandemi ini Pak, agak terpuruk gitu, ya agak terpukul lah Pak, agak terpukul oleh pandemi ini berkembangnya juga kita harus pinter-pinternya dulu dan harus selektif banget gitu. Nah di satu sisi Bapak ini kan punya pengalaman gitu kan di BPR yang berada di tengah-tengah kota Surabaya, di tengah-tengah perimpitan lah, dan persaingan di sini ketat. Sebagai closing statement bahwa gimana sih mencikapi ini semua, barangkali menjadi tip di teman-teman kita dan menjadi pembangkit semangat Pak. Kita harus bisa melewati ini semua agar kita bisa tetap survive gitu Pak. Monggo Pak. Sebetulnya gini, satu sama lain kita itu adalah saudara ya, dalam arti apa, antara direksi satu dengan direksi yang lain adalah satu saudara ya. Itu adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai suatu tujuan ini kadang-kadang apa, kalau orang ini terlalu ego ya akan membunuh temannya gitu loh. Kalau saya nggak mau gitu loh ya, dalam arti di sini ya, secara pribadi saya bagaimana sih bisa memberikan sumbangsi pada teman kita, gitu aja. Sehingga bahwa satu sama lain kalau teman kita kekurangan dana ya kita suntik atau kita berikan suatu bantuan. Dan jika nasabahnya pun yang mau lari ke tempat saya ya, saya selalu koordinasi dengan direksinya. Kenapa? Kopinya debiturnya ini kok mau lari ke tempat saya, tolong gitu. Kalau memang situ nggak mau membina ya udah, saya terpaksa, tapi saya sudah membuka minyak nuwun dulu. Tapi kalau enggak ya tolonglah dibina, mungkin minta bantuan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Itu terserah kemampuan daripada BPR masing-masing. Baik, dalam arti sini saya selalu menghormati ya satu sama teman-teman ini ya. Jadi kalau ada baik itu karyawan yang mau masuk sini atau mau debitur atau mungkin nasabahnya mau masuk di BPR Usaha, saya selalu koordinasi dari mana dan itu kenapa gitu loh. Jangan sampai saya dianggap orang yang selalu ya menusuk teman sendiri. Saya nggak mau gitu. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau yang ini Pak, yang tadi belum ini yang untuk bisa survive di pandemi ini Pak. Nah untuk bisa survive pada dasarnya gini, kita memberikan suatu pelayanan yang lebih bagus ya. Apa sih yang diminta oleh debitur itu? Kalau saya terus terang, kebetulan ya dana kami cukup lumayan ya, sehingga kalau dia minta penurunan daripada suku bunga, saya hitung dulu ya,
Kalau memang sesuai dengan apa yang saya dapatkan, istilahnya ada margin ya, margin untuk profit kami, ya saya lepas gitu. Bahkan mungkin ada debitur kami yang mendapatkan di bawah 1%, itu ada juga. Ya, betul-betul bagus Pak. Tadi 1%, nah, tapi pada dasarnya saya nggak mau merusak pasar, ya. Ya pada umumnya teman-teman menarget 1,5%, ya udah, kalau saya secara umum saya anukan. Tapi kalau case by case mau minta 1% atau di bawah 1% monggo gitu. Jadi saya nggak mau merusak teman-teman, gitu aja. Itu aja. Terima kasih Pak Pompong atas sharing-sharingnya gitu. Paling tidak kita itu bisa mendapat pencerahan, karena dari yang lain itu kan dulu bisa saling kunjung gitu kan. Sekarang nggak bisa biar YouTube kita aja yang bisa memberi pencerahan dan menjadi inspirasi barangkali atau terobosan untuk kita mau kemana sih? Oh ya sama kok ini gitu. Jadi kita itu. Terima kasih banyak Pak Pompong. Yang perlu saya sampaikan yang terakhir ya. Dengan menuju pandemi ini, jangan takut kita kalah atau jangan takut kita rugi. Kita harus berbesar hati ya. Bagaimana sih kita memberikan suatu kontribusi pada masyarakat yang mau membutuhkan ini BPR ini. Sehingga nanti kita tidak semata-mata wantem kromo itu aja ya. Tadi kalau kamu nggak mau bayar sikat ini, kita ambil dari sisi yang lain gitu loh. Sehingga ada sehingga satu sama lain saling menghormati, sehingga satu sama lain bisa saling hidup lah, karena semuanya ingin hidup sekarang itu aja. Terima kasih Pak Pompong. Jadi dari harapan-harapan tadi mungkin bisa saling menguatkan ya Pak, dari teman-teman kita di BPR terutama, walaupun pukulannya agak berat tapi insya Allah kita bisa tetap bertahan dan bisa survive menghadapi semua ini. Dan akhirnya salam lancar aktiva produksinya dan sehat lembaga BPR-nya, karena sehat itu yang utama. Terima kasih.